Bab 7. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkatan tinggi yang bervariasi. Atmosfer memiliki 5 lapisan, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan terakhir lapisan eksosfer. 1. Fata Morgana. Fata Morgana merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembiasaan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Kenampakan Fata Morgana umumnya ditunjukkan dengan kenampakan genangan air di tengah padang pasir atau di permukaan jalan aspal yang terkena panas terik sinar matahari. 2. Terhadap perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Para petani Indonesia memanfaatkan musim penghujan dengan menanam sawah di tada hujan. Para petani nelayan memanfaatkan musim kemarau untuk berlayar karena mereka dapat memproduksi pasang surutnya air laut. Adapun perubahan unsur-unsur cuaca, contohnya yaitu adanya perbedaan pakaian penduduk yang ada di daerah dingin dengan penduduk yang ada di daerah beriklim tropis. Penduduk yang berada di daerah dingin cenderung memakai pakaian yang bahan tebal, sedangkan penduduk yang berada di daerah panas cenderung mengenakan pakaian berbahan tipis. Fenomena pada lapisan litosfer. Sedangkan gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi akibat meletusnya Gunung Bromo pada tahun 2016, gempa yang terjadi akibat meletus Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2019. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah merupakan peristiwa massa bantuan atau tanah yang dengan berbagai tipe dan jenis seperti terjatuhnya bebatuan atau gumpalan besar. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Para ilmuwan memikirkan jumlah dari permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Sekitar 97% air tersebar di permukaan bumi berada di lautan, sisanya adalah air tawar, sedangkan 2/3 dibekukan di daerah kutub dan gunung salju. Contoh dari fenomena hidrosfer adalah keberadaan salju di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari fenomena hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, organisme itu sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terhadap pada zona yang membentang 3 meter di bawah tanah, 300 meter di atas tanah. Contoh dari fenomena biosfer adalah adanya bersebaran flora dan fauna di permukaan bumi, adanya beragam konsumsi bahan pangan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Indonesia bagian barat mayoritas mengkonsumsi nasi karena Indonesia merupakan daerah penghasil padi, sedangkan di Indonesia bagian timur mayoritas penduduknya mengkonsumsi sagu sebagai bahan pangan alternatif. Kenapa di Indonesia bagian timur mayoritas penduduknya mengkonsumsi sagu? Karena di daerah tersebut tanahnya sulit untuk ditanam padi.
Fenomena pada lapisan atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Atmosfer sangat penting kita ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya beragam adat, budaya terdapat di permukaan bumi. Adanya beragam tersebut pengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri meliputi cara berinteraksi, keterampilan yang berbeda dalam kehidupan yang berbeda. Contohnya, perbedaan potensi sumber daya alam mengakibatkan perbedaan pemanfaatkan. Oleh karena itu, pengolahan alat yang digunakan juga berbeda karena perbedaan jenis sumber daya alam. Yang kedua yaitu bab jenis karakteris. Bab 7 yaitu jenis karakteristik bencana alam. Menurut bahasa, bencana alam natural di standar para wisata alam mengakibatkan dampak besar sebagai populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengunggalan Bencana-Bencana Alam adalah bencana diakibatkan oleh peristiwa atau seringkali peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam juga kejadian yang berlebihan, mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. Bencana alam peristiwa dalam posisi geografis telah menetapkan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan bencana alam. Indonesia terdiri dari kepulauan di mana terdapat 3 lempeng besar bertemu, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Terjadinya bencana alam juga menimbulkan berbagai dan penderitaan cukup berat bagi masyarakat. Tidak hanya kerugian materi, tetapi juga bencana alam sudah memakan banyak korban jiwa. Karakteristik bencana alam. Karakteristik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam geologi yaitu bencana alam yang masuk dalam bencana alam gempa seperti gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. 2. Bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh bencana alam meteorologi yaitu seperti adalah badai, angin topan, kekeringan, kebakaran, dan hujan. Karakteristik bencana alam. Karakteristik dapat dibedakan menjadi 3 yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, bencana alam ekstretial. Bencana alam geologi, alam yang terjadi pada permukaan. 2. Bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung kepada kehidupan manusia. Contoh dari beberapa alam meteorologi adalah badai, angin topan, dan kekeringan dan kebakaran. 3. Bencana alam ekstraterrestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, tetapi akibat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan angin badai matahari. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. Pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa yang terbenamnya dataran terjadi sehingga volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan tinggi dan adanya luapan air sungai atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah.
Faktor yang mengaruhi terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia di antaranya dengan membuang sampah sembarangan. Banyaknya sampah yang dibuang sembarang ke dalam saluran menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal akibat aliran air menjadi terhambat dan tergenang. Banjir juga terjadi karena tidak adanya saluran air yang menjadi sarana air mengalir sehingga air akan menggenang. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah tanah yang tidak mampu menyerap dan menampung air. Hal tersebut terjadi karena adanya penebangan pohon atau di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi. Upaya yang dapat dilakukan mencegah banjir: 1. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan tempat, melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. 2. Menggalakkan kembali sistem reboisasi. 3. Mengenai bahaya banjir, hal-hal yang berkaitan dengan banjir. Kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung: tetap bersama keluarga, menguasai tempat yang tinggi dan aman, hindari ke kawasan banjir, jangan bermain di area banjir, jangan menyentuh kabel, tiang listrik, senantiasa berdoa. Tsunami. Pengertian tsunami: tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan ada gempa dasar laut. Terjadinya gempa karena pergeseran lempeng dan laut sehingga menimbulkan gelombang pasang yang cepat menuju daratan tinggi. Dari gelombang tsunami kurang dari 1 meter, akan tetapi jika menebak ke pantai tinggi, gelombang akan mencapai lebih dari 5 meter. Gelombangnya ke daratan berkisar antara 50 sampai 200 meter mengarus pantai. C. Hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang. 1. Mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. 2. Tetap bersama anggota keluarga. 3. Memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. 4. Berdoa untuk mengatasi kepanikan. 3. Pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap kendaraan bermotor dan asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi saat kendaraan ulah manusia maupun karena dampak dari pencemaran udara, yaitu dampak pada kesehatan manusia, dampak kepada tanaman. Ketika menghirup udara yang kotor, maka polusi atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk ke dalam melalui pernapasan di dalam paru-paru. Polutan dapat peredaran darah dan menyebabkan keseluruhan tubuh. 4. Gempa. Gempa bumi adalah suatu getaran atau yang terjadi di permukaan bumi akibat kelapatan energi yang dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi, lempeng bumi, dan sisa mengalami pergeseran pada pecah maupun hal-hal yang diterapkan untuk mengatasi dampak gempa. 1. Membuat bangunan yang tahan gempa. 2. Mengatur kembali tata letak ruangan. 3. Mencegah jatuhnya barang-barang berat. 4. Mengikuti pelatihan gempa. 5. Sedia perlengkapan gempa. Prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran dan menyajikan gejala variabel, faktor, serta masalah. Prinsip geografi ialah suatu gejala fakta yang tersebar secara merata di permukaan bumi seperti binatang, alam, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan. Manusia. Prinsip geografi terbagi menjadi 4, yaitu distribusi, interrelasi, deskripsi, dan gabungan. Prinsip penyebaran distribusi. Distribusi yang terutama
yakni penyebaran tentang alam yang ada di permukaan merata yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan lainnya. Sebagai contoh, persebaran total penduduk yang terimigrasi di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu, contohnya dari prinsip penyebaran ialah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk yang datang alam, persebaran hasil sumber daya alam lain sebagainya. Prinsip interaksi hubungan sebab akibat. Dalam pengertian prinsip geografi ialah suatu fenomena geosfer yang suatu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antar fenomena fakta geografi dapat diungkapkan dengan memperlihatkan dan persebaran gejala fatal tersebut. Hubungan tersebut bisa berubah faktor fisik dan faktor manusia dari gejala-gejala lainnya. Sebagai contoh, letak garis lintang. Prinsip interaksi hubungan sebab akibat. Dalam pengertian prinsip geografi ialah suatu fenomena lintang dapat mengaruhi iklim, gerakan penghijauan, dapat mencegah banjir, tanah longsor, kepadatan penduduk, mengaruhi bangunan bidang dan sebagainya. Prinsip deskripsi penjabaran. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau lebih lengkap tentang fenomena masalah-masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata peta yang lainnya, bisa berupa grafik, diagram, dan tabel. Contoh ialah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lainnya. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi merupakan prinsip sebagai contoh penduduk di daerah pasir lebih banyak berpencarian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Curah hujan di Indonesia sebagai timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembapan yang menjelaskan sebagai prinsip yang telah dipelajari yaitu prinsip penyebaran, prinsip interaksi, dan prinsip deskripsi. Prinsip kronologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip. Sebelumnya itu prinsip distribusi, prinsip deskripsi, dan prinsip interaksi sehingga suatu wilayah akan mempunyai konstriksi atau tersendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.